Halo semuanya, selamat datang di pustakaforex.com, situs kursus forex terbaik di Indonesia. Bagi Anda yang belum mengenal apa itu forex, Anda dapat melihatnya di video sebelumnya yang sudah dijabarkan secara terperinci oleh rekan saya, Yohanes. Di sana dijelaskan secara detail tentang apa itu forex, apa produknya, bagaimana prosesnya, dan sebagainya. Dan melalui video ini saya akan sharing dengan Anda tentang peluang di bisnis forex. Peluang untuk sukses di bisnis forex sangatlah besar, dan inilah salah satu alasan mengapa jumlah trader di Indonesia maupun seluruh dunia meningkat secara signifikan. Hal ini tentu tidak terlepas dari kemudahan akses dalam bertransaksi dan dengan keamanan yang ada. Dalam sharing kali ini kurang lebih ada 4 hal yang akan saya sampaikan terkait dengan peluang di bisnis forex. Antara lain adalah potensi bisnis yang sangat menjanjikan. Yang kedua, peluang berkarir di forex terbuka lebar. Berikutnya, sarana untuk mencapai kebebasan finansial. Dan yang terakhir, berkarir sebagai tenaga profesional di trading forex. Pertama, kita akan membahas yang pertama dulu, yaitu nomor 1, yaitu potensi bisnis yang sangat menjanjikan. Alasan pertama kenapa forex ini dikatakan menjanjikan, yaitu karena pertama kita melihat perputaran dana lebih dari 5 triliun per hari, 5 triliun rupiah ya. Artinya kurang lebih ada 5 triliun dana yang berputar atau dana yang ditransaksikan. Dan volume transaksi atau dana yang ditransaksikan ini terus meningkat. Dan inilah salah satu yang membuat bisnis forex ini sangat progresif ya. Berikutnya yaitu masalah keamanan dan transparansi. Sebelumnya perlu Anda ketahui bahwa agar kita bisa bertransaksi atau terhubung dengan pasar forex, kita harus terlebih dahulu kita menyetorkan jumlah uang atau deposit ke sebuah broker. Jadi broker itu adalah sebuah perantara antara trader dengan pasar bursa ya. Kalau dalam bahasa Indonesia broker itu disebut dengan pialang. Broker ini mempunyai sebuah regulasi atau atas perusahaannya. Jadi regulasi ini bertujuan untuk melindungi dana nasabah dan hak nasabah, seperti itu kira-kira. Dan badan regulasi pun bermacam-macam ya, seperti NFA, FSA, CFTC dan lain-lain. Kalau di Indonesia mungkin ini tugasnya dari badan regulasi ini kurang lebih sama seperti OJK seperti itu. Itu yang kedua, dan sekarang kita beralih lanjut ke yang ketiga, didukung oleh pemerintah. Jadi perdagangan forex ini termasuk dalam perdagangan berjangka di bawah pengawasan Departemen Perdagangan itu ya. Jadi ini forex ini sebenarnya memang diawasi oleh pemerintah melalui Departemen Perdagangan, dan itu ada undang-undang juga. Forex atau perdagangan berjangka ini diatur dalam bentuk undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997. Dan undang-undang tersebut mengatur tentang pelaksanaan perdagangan berjangka yang antara lain membahas pedoman perilaku pialang berjangka, yaitu perusahaan yang diberi hak melaksanakan order jual dan beli nasabah atau investor. Singkatnya, bisnis forex ini mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah. Lalu potensi yang berikutnya yaitu dengan alasan akses untuk bertransaksi yang selalu di-upgrade. Pada awalnya dulu, trading forex hanya dilakukan secara offline saja, dan seiring meningkatnya akan kebutuhan perdagangan valuta asing, dibuatlah akses secara online, yaitu dengan menggunakan komputer yang terhubung dengan internet, itu ya. Dan
Hal ini dimaksudkan agar retail trader, maksudnya trader individu, trader perseorangan gitu ya, bisa dapat dengan mudah apabila ingin bertransaksi. Intinya memudahkan trader-trader individual. Dan hal tersebut terus berkembang. Bahkan hingga saat ini transaksi jual beli forex, jual beli mata uang ya, atau dalam bahasa Indonesia disebut falas, sudah bisa melalui mobile phone atau HP ya. Banyak perusahaan-perusahaan perangkat lunak yang terus berinovasi dalam membuat aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan untuk memudahkan dalam menganalisa pasar. Jadi semuanya serba dibuatkan akses instan seperti itu ya. Pada awalnya belum ada komputer, lalu melalui komputer atau PC, dan sekarang bisa diakses melalui telepon atau HP dalam hal bertransaksi maupun menganalisa. Nah, seperti itu. Itulah kenapa forex ini dikatakan mempunyai potensi yang sangat menjanjikan. Berikutnya kita akan membahas tentang peluang berkarir di forex terbuka lebar. Tidak peduli siapapun Anda, apa latar belakang Anda, asalkan Anda mempunyai kemauan untuk berbisnis, Anda dapat ambil bagian di bisnis ini. Karena bisnis ini yang pertama mudah untuk dipelajari. Forex itu sangat sederhana karena semua sudah serba otomatis, baik dalam transaksi maupun analisa, yaitu dengan bantuan sebuah software yang bernama MetaTrader. Anda tidak perlu menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mempelajari forex, dan memang Anda harus lebih intensif dalam hal belajar analisa, yaitu menganalisa pergerakan harga nantinya ya. Dan itu pun saya rasa tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama hingga bertahun-tahun, itu enggak ya. Terlebih apabila Anda mempunyai instruktur atau trainer. Anda juga dapat bergabung sebagai premium member di pustakaforex.com, yaitu kursus forex terlengkap di Indonesia ya. Sebagai premium member, Anda akan diajarkan bertransaksi di pasar forex. Anda diajarkan mulai dari nol, dari A sampai Z sampai Anda bisa. Jadi Anda tidak perlu bingung dan tidak ada alasan untuk berkata tidak bisa. Yang kedua, peluang di bisnis forex ini sangat terbuka lebar karena bisa dilakukan oleh siapa saja. Artinya, seperti yang saya bilang di awal tadi, tidak peduli siapapun Anda atau latar belakang Anda, asalkan Anda punya kemauan untuk belajar, Anda pasti bisa. Banyak para pemula atau orang awam yang belum pernah terjun di dunia forex yang beranggapan bahwa forex hanya bisa dilakukan oleh orang-orang berlatar belakang pendidikan ekonomi saja. Salah besar, siapapun bisa, siapapun berkesempatan menjalankan bisnis ini, asalkan dia mempunyai kemauan dan mempunyai jiwa bisnis atau jiwa entrepreneurship ya. Pada kenyataannya di lapangan, ini benar-benar fakta di lapangan ya. Banyak ibu-ibu rumah tangga, karyawan, dan profesi lainnya yang dari berbagai macam kalangan terbukti sudah menghasilkan dari bisnis forex. Modal yang kecil atau bahkan gratis ya. Sekarang banyak dari broker-broker yang memberikan modal gratis dan itu bisa ditarik. Untuk berbisnis, Anda tidak harus mengeluarkan modal yang besar. Karena di forex dengan dana $5 saja Anda sudah dapat bertransaksi. Dan satu hal yang menarik seperti yang saya bilang tadi, saat ini banyak broker yang memberikan modal gratis. Jadi Anda tidak perlu melakukan deposit terlebih dahulu untuk uji coba. Dan profit yang Anda dapatkan juga bisa diambil nantinya. Ini untuk trial ya. Jadi untuk Anda yang masih benar-benar pemula dan ingin mencoba seperti apa bisnis forex, Anda dapat menggunakan modal yang gratis terlebih dahulu ya. Tetapi yang perlu diketahui, memang modal yang diberikan dari broker yang secara gratis ini tidak terlalu besar dan ada syarat-syarat tertentu juga. Meskipun demikian, saya rasa hal itu menjadi keuntungan tersendiri bagi trader khususnya pemula ya yang ingin mencoba bisnis forex.
Yang keempat, transaksi kapan saja dan di mana saja. Jadi forex ini kan berbasis online ya. Jadi transaksi forex ini bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja asalkan terhubung dengan koneksi internet. Transaksi forex itu buka selama 24 jam penuh kecuali pada hari Sabtu, hari Minggu, dan ketika libur hari besar. Jadi hampir sama dengan jadwalnya bank libur ya. Dan karena forex berbasis online, Anda pun saat ini sudah tersedia platform trading atau aplikasi yang saya bilang di awal tadi. Anda bisa bertransaksi melalui HP ya. Misalkan ketika Anda sedang berlibur, Anda tetap dapat melakukan transaksi melalui smartphone Anda. Aplikasi trading forex yang tersedia untuk smartphone mempunyai fungsi yang hampir sama dengan software MetaTrader yang tersedia untuk PC, hampir sama. Jadi untuk bertransaksi juga bisa, untuk analisa juga bisa. Untuk itulah kenapa forex ini dikatakan sebagai bisnis yang sangat fleksibel. Itulah peluang berkarir di forex yang memang sangat terbuka lebar untuk siapapun. Selanjutnya, forex sebagai sarana mencapai kebebasan finansial. Ada dua tipe trader apabila dilihat dari sudut pandang motif pencapaiannya. Ada yang sebagai pendapatan tambahan saja, ada yang menjadikannya pijakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi bermacam-macam latar belakang dari masing-masing trader dalam mencapai tujuannya ya. Yang pertama, untuk pendapatan tambahan. Banyak orang memanfaatkan peluang di forex ini untuk penghasilan tambahan mereka, dan hal ini didasari dengan berbagai macam alasan tertentu ya. Misalnya tidak memiliki modal yang cukup banyak, sibuk dengan bisnis atau pekerjaan yang lain. Jadi mereka hanya trading dalam waktu yang senggang saja. Dan motif utamanya umumnya sebagai masukan tambahan untuk income bulanan. Itu untuk yang trader tipe pendapatan tambahan ini. Selanjutnya, tipe trader yang tujuan utamanya yaitu untuk pendapatan utama. Bisa dikatakan ini memang dia hidup yang penghasilannya sumber utamanya tuh dan berasal dari trading ya. Tipe yang kedua ini yaitu untuk kebutuhan hidup. Trader ini biasa disebut juga dengan full time trader. Jadi dia memang satu-satunya profesi utamanya trading, makanya dia disebut dengan full time trader. Ia menjadikan forex tidak lagi sebagai usaha sampingan, akan tetapi mereka menjadikan forex sebagai profesi utama. Trader yang tipe kedua ini selalu berupaya memberikan totalitas. Tidak heran apabila trader-trader besar berangkat dari keyakinannya sebagai seorang full time trader. Memang benar adanya apabila forex ini dijalankan dengan sungguh-sungguh dan tetap fokus, forex bisa menjadi sumber penghasilan dan cukup untuk dijadikan tumpuan hidup, gitu ya. Dan di situs ini, pustakaforex.com memberikan ajang kepada siapapun yang memang mempunyai keinginan besar untuk menjadi seorang full time trader. Jadi kami dari pustakaforex.com memang memberikan sarana ya, bisa dikatakan memberikan membantu mengantarkan siapapun yang ingin menjadi seorang trader profesional, kira-kira seperti itu. Dan ini tentang sarana mencapai kebebasan finansial. Berikutnya, tenaga profesional. Sekali Anda terjun di dunia forex, Anda akan mempunyai kesempatan tidak hanya sebagai seorang trader individu, akan tetapi Anda juga mempunyai kesempatan untuk menjadi konsultan forex dan akun manager. Lalu apa yang membedakan ketiganya? Baik, mari kita kupas satu persatu. Yang pertama, individual trader atau trader individu ya, perorangan. Pertama kali Anda belajar, tujuan pertama Anda pasti ingin menjadi seorang trader individu. Ya jelas ya, karena memang hampir setiap trader
tujuan awalnya ingin bisa menghasilkan secara mandiri, itu tujuan awal mereka ya. Individual trader adalah pelaku trading forex yang sepenuhnya dilakukan secara mandiri tanpa ada keterkaitan dengan orang lain. Jadi semuanya dilakukan sendiri, mulai dari persiapan modal, manajemen, serta keuntungannya. Contoh, bisa berikan contoh ya. Misalkan Anda mempunyai modal dan Anda ingin mengembangkan modal Anda tersebut. Lalu Anda mentradingkannya di forex dan keuntungan yang Anda dapatkan sepenuhnya milik Anda. Itulah yang disebut dengan individual trader. Tenaga profesional lainnya, misalkan konsultan forex, Anda juga bisa menjadi konsultan forex. Apa sih konsultan forex itu? Forex konsultan adalah orang yang ahli dalam bidang perdagangan mata uang. Ya, dalam hal ini bisa kita katakan orang yang ahli dalam bidang forex ya, dan dia menerima jasa konsultasi seputar trading forex. Seorang konsultan forex umumnya mematok biaya dengan jumlah tertentu ya atas jasa konsultasi yang diberikan. Dari situ pendapatan juga bisa ia dapatkan. Lalu ada lagi account manager. Ini berbeda dengan kedua di atas ya. Jadi seorang account manager ini berperan mentradingkan dana investor dengan profit sharing atau pembagian profit dalam jumlah persentase tertentu. Pada umumnya seorang investor mendapatkan 70% atau 60% bagian dari total profit yang didapat, sedangkan account manager ini mendapatkan 30% atau 40%. Jadi itu nanti tergantung dari perjanjian antara si account manager dan si investor, seperti itu ya. Ini tidak ada acuan baku berapa persen, itu hanya kesepakatan saja. Jadi intinya seorang account manager atau akun manager ya, seorang yang memanage akun orang lain, itu tidak menggunakan dana pribadinya untuk ditradingkan, melainkan dana dari yang diperoleh dari investor. Sedangkan untuk waktu atau tempo pembagian profit ini sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak juga. Jadi apakah pembagian ini dilakukan sebulan sekali, 2 minggu sekali dan sebagainya, itu nanti ada perjanjian atau kesepakatan kedua belah pihak. Ya, seperti itu. Sepertinya sebenarnya tidak hanya 3 itu kesempatan yang bisa Anda dapatkan, akan tetapi masih banyak sekali benefit atau keuntungan yang masih sangat potensial terkait dengan bisnis forex. Banyak sekali, jadi Anda tidak perlu terpaku kepada hal yang saya jelaskan 3 ini karena masih banyak hal-hal yang berpotensi bisa menghasilkan keuntungan gitu ya. Baik, demikian saya kira sharing saya tentang peluang di bisnis forex. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas kepada Anda tentang prospek dan progres dari bisnis forex, peluang bisnis forex. Dan melalui video ini saya berharap Anda dapat ambil bagian dari peluang yang begitu besar yang ada di pasar forex. Karena forex adalah salah satu bisnis online yang perkembangannya sangat pesat dan aksesnya pun sangat mudah, seperti itu ya. Dan yang perlu Anda tanamkan dalam diri Anda bahwa untuk sukses di forex itu tidak membutuhkan waktu yang lama. Semuanya tergantung dari usaha dan cara Anda belajar. Selama Anda mempunyai kemauan, Anda mempunyai seorang pelatih, instruktur, saya rasa tidak sampai membutuhkan waktu yang begitu lama untuk bisa bertransaksi dan mulai menghasilkan. Dan apabila Anda memang ingin serius menjalankan bisnis ini, Anda ingin sukses di forex, saya beserta praktisi forex yang sudah berpengalaman lainnya siap mengantarkan Anda untuk mencapai kebebasan finansial. Dan apabila ada pertanyaan, Anda dapat menghubungi kami melalui kontak yang tersedia di halaman utama pustakaforex.com. Saya rasa itu saja yang perlu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Boy Kurniawan. Salam sukses.